Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas nasihat Umar radhiyallahu an. Ada 3 nasihat dari Umar radhiyallahu an. An Umar radhiyallahu anhu, husnul tawadu ilan nasi nisful aqli. Umar berkata, mencintai manusia yang baik adalah sebagian dari akalnya. Wa husnus su'ali nisfu ilmi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang baik adalah sebagian dari ilmu. Wa husnut tadrib wa husnut tadbiri nisful ma'isati. Dan pemikiran yang baik adalah bagian dari kehidupan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini mengajarkan kepada kita 3 keberhasilan dalam hidup. Yang pertama, bahwa husnul
tawaddudi ilan nasi nisful akli, bergaul dengan baik kepada sesama manusia, kepada sesama saudara adalah setengah dari akal. Orang yang berakal bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga pandai menjaga hubungan dengan orang lain, pandai menjaga hubungan dengan saudaranya, pandai menjaga hubungan dengan keluarganya, pandai menjaga hubungan dengan teman karibnya, lingkungannya. Sikapnya ramah, santun, rendah hati, dan menghormati sesama, maka itu akan memudahkan urusan dunianya maupun urusan agamanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan-perkataan baik. Juga sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, wa husnus su'ali nisful ilmi, yaitu pertanyaan yang baik. Orang yang senantiasa bertanya dengan baik adalah setengah dari ilmu. Ilmu diperoleh dengan bertanya kepada ahlinya. Pertanyaan baik lahir dari keinginan untuk memahami, bukan untuk berdebat dan mencari kesalahan orang lain. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran surat Al-Nahl ayat 43. Nasihat Umar yang ketiga, yaitu wa husnut tadbiri nisful ma'isati, mengatur urusan dunia, memikirkan urusan yang baik adalah setengah dari kehidupan atau mencari rizki. Rizki yang sedikit dapat mencukupi jika dikelola dengan baik. Islam mengajarkan kepada kita perencanaan. Islam mengajarkan kepada kita hidup sederhana. Islam telah mengajarkan kita tidak boros. Dan Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan masa depan yang cemerlang, baik masa depan dunia maupun akhiratnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Al-Isra ayat yang ke-26. Para ulama tasawuf memandang bahwa tiga perkara ini merupakan adab yang baik orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pertama, husnut tawadud, mencintai dan berbuat baik kepada makhluk Allah karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Yang kedua, husnus su'al, selalu bertanya untuk memperbaiki amal, membersihkan hati, dan menghilangkan kebodohan dalam diri. Yang ketiga, husnut tadbir, mengatur urusan dunia dengan bijaksana tanpa bergantung kepada dunia. Hati tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang mukmin hendaknya memiliki akhlak yang mulia kepada sesama, mempunyai semangat menuntut ilmu, dan mempunyai kemampuan mengelola kehidupan secara bijaksana. Inilah tiga sifat yang menjadi sebab tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.